Teng 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 teng. Hai guys. Hari ini kita mau ngelanjutin Q&A part 6. Six ya, part 6. Jadi untuk sekarang kita permainannya adalah kita ada dua plate dari Maryland. Satu Timothy, satu Chelsea. Dari papamu bukan dari Iya, Meryl dari ya. papaku. Tapi namanya tuh Maryland plates. Kita masih akan ganti-gantian. Umpetin di belakang, kita acak-acak, taruh di tangan, dan Chelsea akan milih tangan kiri dan tangan kanan. Oke. Yang manapun yang namanya keluar harus menjawab pertanyaannya. Oke. Kita akan ganti-gantian. Ya, kamu dulu. Aku milih yang Kamu mana? yang milih. Timothy. Timothy Satria. Papa. Timothy papa. Ada Satria. Gak ada Satrianya. Edit video pakai aplikasi apa? Wah, ini gampang banget nih. Gampang banget dijawab. Pakai Final Cut Pro. Iya, kita Dan- cuma pakai Final Cut Pro. Final Cut Pro, dan kalau ada audio yang mau diedit pakai GarageBand. Ya. Iya. Aplikasi Apple. Iya, easy peasy. Easy. Kiri. Ya, Timothy. Tips buat ngadepin teman-teman yang nggak memberi dampak positif. Wah, tipsnya adalah Apa tuh, Tim? ya cari teman-teman baru. Teman-teman yang nggak membawa dampak positif akan ngefek ke masa depan. Aku percaya ya, ini bisa ngefek ke masa depan kita juga. Karena siapa yang berada di sekeliling kita tuh akan membawa dampak pada hidup kita, kayak Iya, aktivitas benar. kita, kayak Benar. kehidupan keseharian kita, tanggung jawab kita. Dan Iya. kalau ternyata mereka membawanya justru dampak negatif, berarti itu kan membawa kamu ke arah yang nggak sesuai dengan apa Nggak yang kamu sesuai, mau kan. iya. Menurut aku sih yang paling bagus adalah mencari komunitas di gereja. Iya, benar. Teman-teman yang seiman, yang benar-benar bisa men-support dan menopang kita ya. Benar. Iya. I mean like, bukan berarti kita nggak boleh temenan sih sama mereka. Boleh banget. Just be friends, but then kita harus hati-hati. Betul. Memilih teman-teman yang bisa kita masukin ke inner circle Betul, kita betul. kan, Itu yang dia untuk maksudnya. menopang kita, ngerti nggak sih? Iya. Yang di Alkitab juga dibilang kan, dengan siapa Iya. kita bergaul itu akan mempengaruhi kita. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. merusak kebiasaan yang Hah, baik, apa? merusak kebiasaan yang baik. Iya benar. Jadi penting banget sih untuk berhati-hati. It's okay to have a few friends, tapi Iya. itu mereka yang benar-benar akan mensupport kalian gitu, daripada punya teman banyak tapi Betul. semuanya tidak membawa dampak positif ya Iya kan? betul. Ini tapi buat kita ngomongin inner circle kan, kayak kamu bilang yang iya. benar-benar inti yang bisa kamu benar-benar sharing dan Sharing, benar-benar ya, benar-benar kalian bisa mensupport satu terbuka sama lah lain. ya, vulnerable. Tapi buat orang-orang lain kayak justru bagus juga buat kita berteman sama semua orang. Iya, karena kan we are called to kita be iya benar. salt. Kita dipanggil untuk mempengaruhi justru orang-orang lain kan. Iya, Jadi benar. untuk teman-teman yang tidak berdampak baik nggak apa-apa, tapi mungkin kasih jarak. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar kamu percaya Iya. untuk mensupport kamu, cari teman-teman yang bawa dampak positif. Benar. Apalagi kalau misalnya kalian belum kalau kita masih ngerasa belum kuat-kuat banget imannya, Oh, tapi iya, nggak iya. sih, jangan, lebih baik dihindari terlebih dahulu gitu. Iya, kan. Kayak awal-awal aku nyampe ke Melbourne, kayak aku temen-temennya rata-rata orang lokal gitu ya. Jadi Iya. aku diajakin ke klub saat itu, ke bar gitu, dan saat itu aku kurang paham. Aku mikirnya kayak ya udah aku mungkin ikut aja, tapi nanti di sana aku nggak minum. Nah tapi aku masih ragu dan aku nggak ada damai sejahtera, Tim. Iya, Jadi aku jadi nanya nggak lah ke usah. kakak Iya. rohani aku, gimana tuh, kata dia mendingan kamu nggak usah ikut sama sekali kalau kamu masih ragu, ngerti nggak sih? Betul, Karena yang iya. ada nanti kita yang ke bawah. Kita yang ke bawah, benar. Kiri kanan. Kiri. Iya. Timothy semua sih. Bagaimana cara set hati supaya nggak cemburuan? Kayak yang Chelsea bilang, cemburuan ada yang oke sama ada yang nggak oke ya. Oke, bener. Iya, jadi misalnya cemburuan yang negatif yang bener-bener kamu curigaan terus dan semua Iya. hal yang dia lakuin malah kamu malah cemburu, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma Iya. menjalani hidup dia dan tanggung Iya. jawabnya. Menurut aku itu gimana ya? Itu harus gimana ya? Kalian harus, ini masalah trust issues sih, Benar, ngerti benar. nggak sih? Masalah trust issues, berarti kalian juga harus reflect back juga, ngerti nggak Iya. sih? Jadi kita nggak boleh curigaan berlebih, kita harus ngecek diri kita sendiri, apakah ini karena masa laluku yang membuat aku seperti ini, ngerti nggak Iya, sih? iya. Kan itu sangat mungkin kan, Itu masa lalu kita mungkin banget, mungkin justru. bikin kita ada trust issues Iya. sama orang. Keterbukaan sih menurut aku kunci.
Iya, Dan benar. juga misal kamu ada rasa cemburu seperti ini, Kayak ya talk it out ya, harus diomongin. Kamu benar. cemburunya kenapa? Supaya kamu tahu sisi dia juga. Misalnya kamu cemburu dia ketemu sama teman-temannya, kamu bilang itu kenapa, dan dia bisa bilang dong kenapa. Kayak ya dia cuma hangout sama teman-temannya, bersosialisasi juga Iya, buat benar. membawa dampak positif di antara teman-temannya mungkin. Benar. Jadi itu bisa diomongin semua hal yang kamu rasain dan kalian bisa discuss bareng. Iya. Jadi kamu semakin tenang, semakin percaya juga karena misalnya emang ternyata dia ada panggilan untuk ngelakuin sesuatu dan kamu malah cemburu, kan kamu bisa menjadi pikirin balik kan, oh aku nggak boleh cemburu karena dia lagi menjalani tanggung jawabnya. Iya benar. Dan penting juga untuk kita, aku percaya sih kalau kita udah sama-sama dewasa dan kita memutuskan untuk menjalani hubungan, sebuah Iya. hubungan, pasti kita juga tahu kita bisa ngeset boundaries, ngerti gak sih? Betul, Dengan iya. siapa kita mau bergaul, ngerti gak sih? Apalagi kalau misalnya status kita pacaran nih ya, kayak aku nggak mungkin bergaul sama cowok semua rame-rame, ngerti gak sih? Iya, Tanpa betul. tim tahu, ngerti gak sih? Iya, Jadi betul. kita udah harus tahu konsekuensinya, ngerti gak sih? Kalau kita udah mau masuk ke sebuah hubungan, ya ada beberapa hal yang nggak bisa kita lakukan sebebas waktu kita masih Iya, benar. single, ngerti gak? Jadi benar. ya kita harus Emang sadar set aja kali boundaries. ya. Set boundaries penting banget Iya, ya. iya, set boundaries antara satu sama lain dan juga set boundaries antara kamu dengan orang-orang lain juga. Benar. Jadi kamu pastiin bahwa kalian sebagai pasangan nggak akan ngelakuin hal-hal yang membuat mereka tuh cemburu, ngerti Iya, gak sih? betul. Kita harus bisa memanage harus itu juga ya, gitu, ngerti ya, gak sih? Kita harus sebagai bisa mikirin, lifestyle-nya, iya. mikirin, iya. Jadi jangan ngandelin si cowok atau si cewek. Ya mereka harus ngerti dong kan, gue ngelakuin ini. Iya, tapi lo juga harus, kita sendiri nih juga harus ngerti apa yang kita lakuin nih. Apakah ini membuat dia cemburu nge-trigger apa enggak? ini cemburu Iya. atau enggak? Dah, kanan. Iya pengen dia jadi pasanganku tapi dia biasa aja. Gimana tuh? Dipaksa. Oh my god, aku jadi inget laguku. Oh. Oke. Solusinya adalah Nunggu lagu aku. gimana tuh? Gimana ya? Ya jangan dipaksain nggak sih? Karena cinta itu nggak bisa dipaksa. Iya benar. Pernah sih aku ngalamin hal yang sama. Aku suka sama seseorang tapi seseorang itu belum suka sama aku at that time. So like ya udah, kayak aku mencoba untuk let go aja, ngerti nggak Benar, sih? ya lebih baik let go sih daripada Lebih baik kita let hidup go. kita nggak maju-maju Daripada karena nggak kita maju-maju nungguin nih orang, Iya, nggak betul. jelas. Kita nyoba show off, capek nggak sih? Iya, Kayak jadi aku kita berasa justru- capek sih waktu itu trying to show my best to this guy, ngerti nggak sih? Tapi nih cowok emang kagak tertarik ya kagak tertarik, ngerti nggak sih? Tapi jadinya jangan sampai kamu kayak nggak move on dan nggak mau Iya, terikat, jangan jadi sampai. hidup kamu fokusnya tuh ke dia terus ya. Kamu Iya. ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C buat dapetin si dia gitu loh. Secara kan kamu mau hidup ya ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Jadi ya lebih baik di let go. Iya, yang kamu Dan- bilang, inget nggak kamu pernah bilang ya kayak just do your own thing, ngerti nggak Iya, sih? betul. Hari sama Terus lari, lakuin tanggung jawab kamu, kejar Iya. Tuhan, kejar panggilan Tuhan, pasti pasangan yang terbaik Tuhan datengin. Tuhan, gitu. iya pasti itu akan datang Iya. tepat pada waktunya gitu. Iya. Justru pasangan yang terbaik. pasangan yang baik di waktu yang salah itu bisa jadi kutuk juga, ngerti nggak Betul, sih? betul. Karena ya misalnya kitanya nggak siap lah, ngerti nggak sih sebenarnya dia Belum siap nge-handle-nya. Iya, belum siap menghandle ya, kayak cuma Tuhan sih yang tahu Iya. timing yang tepat, ngerti nggak sih? Jadi menurut Betul. aku kalau suka sama seseorang, tertarik, dibodam doa aja, ngerti nggak sih? Soalnya kalau sampai kamu ngejar seseorang, tapi sampai kamu jadi nggak mengejar panggilan Tuhan, Itu salah. itu jadi mengefek ke hidup kamu juga. Iya, Jadi kamu benar. jalur hidupnya justru mengarah ke sana, bukan mengarah ke Tuhan. Benar, tapi ketika Jadi- kita mengutamakan Tuhan dan mengarah ke Tuhan, itu nanti semuanya tuh akan Tuhan cukupkan ya. Betul, Perlahan-lahan Tuhan siap itu temukanlah akan yang Tuhan terbaik. temukan, ya benar. Ya. Hah, kiri kanan. Yeay, Chelsea akhirnya keluar play-nya. Apa yang harus dilakukan ketika lagi down? Lagi down. Lagi down. Yang aku lakuin sih, aku worship ya. Iya. Menurut aku itu Datang ke Tuhan, ya. sangat-sangat membantu, ngerti nggak sih, curhat ke Tuhan gitu, karena daripada kita curhat ke banyak orang ya, ngerti nggak sih, kadang kita malah ngerasa lebih down lagi nggak sih saat Betul. habis itu gitu, apalagi kalau kita curhat ke orang yang salah gitu. Iya. Worship, terus doa ke Tuhan, terus perkatakan firman-firman Tuhan tentang diri kita, ngerti nggak sih, buat hidup kita juga penting untuk kita declare Iya. gitu, karena iman Udah puasa ya? timbul dari
pendengaran akan firman Tuhan gitu. Jadi sangat berkuasa ketika kita mengucapkan firman Tuhan. Dan yang paling praktikal mungkin yang orang sering ngelakuin ya itu kayak cerita ke orang, ngerti nggak sih? Dan menurut aku curhat itu sangat membantu ya, kayak ketika kita bisa terbuka ke orang yang benar. Ya. Aku setuju, kayak kadang-kadang orang suka salahnya menurut aku adalah mereka lari ke solusi temporary, solusi yang cepat gitu loh, mau lari kemana, distraction lah, mau main, mau hangout, mau nongkrong sama banyak orang, tapi itu adalah solusi yang sementara banget, tapi belum datang ke Tuhan. Menurut aku yang pertama pasti kalau down datang ke Tuhan dulu, karena yang benar-benar bisa ngasih solusi permanen adalah Tuhan. Yaitu dari kayak Chelsea bilang, worship, saat teduh, baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan juga Tuhan mengasihi kita melalui orang-orang juga. Jadi ya kita sharing dan minta support dari orang-orang yang kita percaya. Benar. Timothy, tips pacaran yang sepadan. Menurut aku sih penting untuk kita tahu fondasi hubungannya apa. Benar. Karena kalau misalnya kalian berdua sama-sama mau menjalankan yang terbaik dari Tuhan, yang pasti fondasinya adalah firman Tuhan. Kalian omongin goals kalian apa dan boundaries dari hubungan ini apa, supaya kalian membangun hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan dan justru memiliki hubungan yang dipakai Tuhan. Jadi ini hubungan tuh sebenarnya bukan buat kita doang, tapi hubungan supaya Tuhan bisa pakai, supaya kita bisa berbuah lebih lagi dibanding apa yang bisa kita lakuin sendiri. Jadi kalau kalian udah tahu fondasi itu apa, goal itu apa, terus yang kalian jalani dalam hubungan ini justru menjadi fokus ke membawa kemuliaan ke atas kepada Tuhan kan? Iya, benar. Jadi itu dia, jadi kalian tahu aktivitas kalian itu bakal seperti apa, boundaries kalian itu seperti apa, kayak apa yang kalian lakuin, target kalian itu apa, itu semua udah lebih jelas kalau kalian tahu fondasi dan goalnya apa. Ya itu ngaruh banget sih menurut aku, kalau kita emang udah taruh fondasi, misalnya mengutamakan Tuhan, kita mau ngelakuin yang macam-macam juga kita nggak tega loh, ngerti nggak sih, kita bikin sedih hati Tuhan, ngerti nggak sih, gitu, karena kita udah ngerasain emang memiliki fondasi Tuhan dalam hubungan itu nggak mudah, ngerti nggak sih? Banyak tantangannya, banyak godaannya gitu. Tapi when you can do it, ngerti nggak sih? Itu kita akan melihat impact-nya tuh beda, ngerti nggak sih? Dan kita juga jadi lebih happy ngejalaninnya, ngerti nggak sih? Masalah-masalah kayak cemburuan lah, inilah, itu nggak, it's not that easy untuk muncul, ngerti nggak sih? Karena kita fondasinya Tuhan, ngerti nggak? Jadi kita nggak akan cemburu yang berlebih juga, kita nggak akan terlalu posesif, ngerti nggak sih? Kita nggak takut kehilangan pacar, karena apa? Karena fondasinya Tuhan, ngerti nggak sih? Mungkin kalau fondasinya dari awal nggak jelas dan bukan Tuhan, cemburuan, posesif, takut ditinggalin, itu bisa masuk, ngerti nggak sih? Tapi ketika fondasi kita benar-benar kita taruh niat Tuhan, ngerti nggak sih? Itu tuh yang lain susah masuk, ngerti nggak sih? Karena udah dijaga. Betul itu banget. sih. Dan menurut aku juga salah satu praktek di awal hubungan adalah kalau kalian benar-benar mau yang terbaik dari Tuhan, penting untuk benar-benar terbuka atas kelemahan-kelemahan. Karena salah satu gangguan dalam hubungan, aku percaya adalah menemukan kelemahan satu sama lain. Karena kita akan selalu mengenal satu sama lain lebih lagi dan pasti akan menemukan kelemahan atau enggak sesuatu yang kita nggak expect sebelumnya. Tapi lebih baik dari awal yang udah kalian tahu, kalian buka dan kalian taruh gitu loh. Semua kelemahan yang kamu tahu, aku lemah di sini, aku lemah di situ, aku ada dosa di sini, dosa di situ, kalian terbuka dari awal. Supaya kalian benar-benar semakin terbuka dan bisa membangun hubungannya dengan lebih baik lagi. Aku itu penting banget sih, karena mungkin ada rasa pengen ngasih, kan kadang-kadang kita sebagai manusia pengen nunjukin yang terbaik aja, nggak mau ngasih lihat kelemahan. Tapi menurut aku justru Tuhan bisa pakai lebih lagi kalau kita justru udah ngasih kelemahannya dari awal. Tapi ya emang sih mungkin sulit untuk ngasih kelemahan, apalagi ketika kita belum yakin sama orangnya, Tim, ya nggak sih? Betul. Tapi ya makanya itu ya harus. Kalau makanya ini kalau udah emang kalian udah mau menjalani hubungannya, udah tahu, ini ya jangan kalian baru kenalan udah langsung nggak, itu bukan informasi buat semua orang. Benar, tapi itu wise. Kalau kalian udah mau step ke dalam komitmennya, kalian buka. Benar, aku percaya pasti nanti Tuhan akan, doa ke Tuhan, pasti Tuhan akan kasih damai sejahtera dan rasa secure itu sehingga kalian berani untuk ngomong, ngerti nggak sih? Betul. Ya, karena aku percaya kalian nggak harus ngomong ke semua cowok yang kalian mau deket, ngerti nggak sih? Itu salah, ngerti nggak sih? Mau komit, Karena selain itu bisa dipakai Tuhan lebih lagi, itu justru memberikan kita hubungan yang lebih baik, karena kita kalau abis itu kita pacaran,
kita menemukan pasangan yang benar-benar mengasihi kita dan tahu ke semua kejelekan-kejelekannya, benar. dibanding kamu masuki hubungan di mana pasangan kamu belum tahu kejelekan-kejelekan kamu. Rasa kasih sayang yang kamu rasain tuh menurut aku sih beda ya. Nah, benar, setuju. Boom. Timothy. Ini kenapa nih muncul terus? Gak tahu, kamu pengen jawab terus kayaknya. Ada batasan nggak kenal sejauh dan sedalam apa pada waktu PDKT? Waktu PDKT menurut aku, Ya kamu jago nih ini. Kamu kan bisa banget ngejaga boundaries. menurut aku, aku nggak tahu orang lain pada setuju atau enggak, tapi menurut aku yang terbaik yang aku lakuin adalah itu di masa kita menjadi teman, dimana kita nggak ada yang hubungan yang orang-orang nanya nih hubungannya apa sih, maksudnya pada waktu kita PDKT ada masa dimana udah deket banget sampai orang nanya kan ini udah jadian atau belum sih gitu kan. Tapi intensi dari awalnya lebih baik temenan dulu, bener-bener kenal satu sama lain dulu. Ya itu ada stagesnya lah, ya kayak kita bilang tadi, bukannya dari awal kita langsung buka-buka semua rahasia kita, tapi maksudnya kalian bener-bener mengenal satu sama lain sebagai teman. Batasannya menurut aku adalah sebisa mungkin hangout rame-rame, bukan yang kemana-mana berdua, karena itu udah mulai seperti HTS ya. Iya, jadi lebih baik rame-rame bareng teman-teman, karena kamu bisa bareng teman-teman, kamu bisa mengenal dia dan juga kamu bisa mengenal bagaimana orang itu bersama orang-orang lain juga, nggak cuma sama kamu doang. Jadi kamu bisa mengenal satu sama lain dan juga kamu ada orang-orang di mana hubungannya bisa dibatasin lah ya. Jadi nggak masuk ke daerah hubungan yang belum jelas. Jadi ambil waktu dulu buat jadi teman, kenalan satu sama lain. Sambil kamu tetap jalanin panggilan kamu, kayak Tuhan, maksudnya tanggung jawab kamu, kerja, kuliah, pelayanan, semuanya kalian jangan sampai PDKT ini mengganggu PDKT panggilan ini tuh kamu. jadi senternya nanti nggak sih? Bener, iya. Mungkin kelemahan manusia kadang-kadang kalau lagi PDKT fokusnya tuh ke orang itu terus. Iya, jadi sisanya tuh semua ngikutin. Jadi sisanya malah ngikutin. Jadi yang terbaik kamu kasih buat PDKT-nya hubungannya. Iya, yang lain tapi itu sisa. Kerjaan, pelayanan, semuanya itu jadi kayak jadi lalai. Tapi yang terbaik harus terus pertama panggilan Tuhan dulu, baru abis itu dengan waktu sisanya bangun hubungan itu sebagai teman dulu, dan nanti pada akhirnya tuh kalau kamu terus komit dalam panggilan Tuhan, aku percaya Tuhan akan satukan sih ya. Satukan ya. Kalau cowok ninggalin tiba-tiba gimana? Waduh, ya itu banyak tuh kasusnya, Tim. Serius, cowok kenapa sih? Kenapa sih? Nggak semua cowok. Ada yang suka seperti ini, oke. Kalau cowok ninggalin tiba-tiba, berarti itu bagus. Karena kalian jadi tahu sih. Kalian jadi tahu ini adalah seseorang yang jadi kalian tahu justru sih ini mungkin cowok yang antara banyak sih opsi, kayak kemungkinannya apa yang terjadi kita nggak tahu, tapi kemungkinan emang kalian bukan jodoh. Iya, bukan, emang dia nggak tertarik aja mungkin dia emang nggak tertarik, tiba-tiba ya mereka ilfeel. Kalian lagi temenan dan deket, ada sesuatu yang mereka kata, oh mungkin ini bukan. Iya, bukan nggak srek gitu, kayak ngerasa kurang cocok. Dan itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian jadian tapi ternyata nggak srek, lebih repot lagi. Atau nggak mungkin dia ada commitment issue, dimana udah semakin dekat waktu udah dekat, nggak mau terlalu terikat. Ya berarti emang itu juga dia orang yang bukan yang terbaik buat kamu kan, maksudnya untuk membangun hubungan butuh komitmen. Jadi ada kemungkinannya banyak, tapi yang pasti lebih baik kamu let go dan move on aja, karena kalau emang ternyata ditinggalin ya udah, berarti walaupun susah prosesnya dan move onnya mungkin nggak gampang, tapi sadari bahwa berarti ini mungkin bukan pasangan yang terbaik buat aku. Benar. Jadi aku akan nunggu yang terbaik buat dari Tuhan, dan sambil aku menunggu aku terus jalanin hidup aku. Benar. Cari Tuhan lebih lagi, jalanin tanggung jawab kamu. Menurut aku gitu sih. Iya, karena jadi menurut aku jangan ngabisin waktu untuk seseorang yang belum pasti, ngerti nggak? Karena bisa aja kita kehilangan sesuatu, kehilangan berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan mau curahkan ke hidup kita, ngerti kan? Jadi misalnya Tuhan udah sediain ini nih buat kita ya gitu, tuh udah sediain satu jalur buat kita tempuh, ngerti nggak? Tapi karena kita fokusnya ke dia terus, jadi kita semakin lama mencapai apa yang udah Tuhan sediain, ngerti nggak sih? Karena aku percaya emang Tuhan itu kasih, dan Tuhan mau kita mau yang terbaik untuk hidup kita, ngerti nggak sih? Tapi kan kita sebagai manusia kita punya free will, ngerti nggak sih? Kita punya
kebebasan, ngerti nggak Iya. sih? Tuhan nggak maksa kita untuk ngelakuin A atau B gitu. Tuhan tuh ya terserah kita. Tuhan udah sediain blueprint yang, ngerti nggak sih? Tuhan nuntun, tapi nuntun, ngerti kita nggak? yang nentuin apa kita mau ikutin nentuin. atau enggak, Iya, gitu Tuhan tuh loh. bukan Tuhan yang memaksa, ngerti Betul, nggak sih? iya. Ya, jadi kalau kita jalurnya salah nih, ya kita akan semakin lama juga gitu. Karena terkadang kalau kita udah jalur yang salah, and then kita nanya ke Tuhan, lah Tuhan gimana gitu, ngerti nggak sih? Lah betul, tapi kan kadang kitanya sendiri kan Kita yang yang nentuin nyerong, di situ, ngerti nggak sih? iya. Ya jadi ya gimana ya, semakin lama aja untuk kita mencapai Iya. yang terbaik ketika kita Fokusnya ketika salah. kita fokus yang salah dan mengejar hal yang salah gitu. Betul, ngerti nggak? iya. Ya makanya itu menjadi salah satu doaku sih setiap pagi kalau misalnya Tuhan gitu, kalau misalnya aku menyimpang gitu, sentil aku langsung Iya. balikin aku ke jalur yang Betul. benar gitu. Iya, karena walaupun kita mungkin kita menentukan yang salah, Tuhan tuh selalu ngasih kita jalan yang benar. Iya benar. Jadi mungkin emang bisa kita delay karena kesalahan kita, Iya. tapi pada akhirnya jangan khawatir, Tuhan pasti nuntun kita ke arah yang benar. Tapi kalau misalnya Tuhan udah nuntun terus sampai pada akhirnya kita nyimpang terus, ya udah itu nggak Nyampe iya, makanya kita kalau mengikut Tuhan tuh ya itu ya, kita harus surrender lah, surrender, harus berserah bisa gitu, benar-benar percaya Tuhan benar-benar tahu yang percaya, terbaik. walaupun emang susah tapi buah dari berserah itu luar biasa gitu loh. The fruit from surrender itu luar biasa banget gitu. Aku nggak ngomong ini karena aku belum ngalamin gitu, tapi aku benar-benar udah ngalamin dan luar biasa sih kebaikan Tuhan gitu kan. Iya. Dan aku percaya kalau Tuhan bisa ngelakuin itu di hidup aku, Tuhan juga bisa gitu ngelakuin itu di hidup kalian. Iya. It's really good. Itu aja sih. Itu aja buat Q&A ini. Semoga memberkati. See you guys next time.